Munir Said Tholib merupakan bapak pejuang HAM yang selalu berjuang sesuai dengan prinsip keadilan. Ia selalu bekerja dengan jujur dan dari kejujurannya ini banyak sekali rakyat merasa terbantu. Lantas dengan kebaikannya ini apa yang sudah ia dapatkan? Kematian. Ya, dia mati secara tragis dalam sebuah pesawat dengan ketinggian 40.000 kaki karena kejujuran dan keadilan yang ia berikan. Kematiannya hingga kini masih jadi misteri dan banyak sekali meninggalkan teka-teki. Apalagi kematiannya disebut-sebut melibatkan banyak pihak, dimulai dari kru pesawat Garuda sampai badan intelijen negara. Padahal dalam hidupnya Munir ini hanya menuntut kejujuran dan keadilan bagi banyak orang. Namun bagaimana mungkin dengan kejujuran itu justru menghilangkan nyawanya? Hingga hari ini kegelapan masih menyelimuti kepergian Pak Munir. Kematian yang tragis tanpa titik terang menjadi pengingat kepada kita bahwa terkadang kejujuran dan keadilan punya konsekuensi yang tak terduga. Munir meninggalkan kita semua dengan pertanyaan yang masih terus berkecamuk. Siapa sebenarnya pelaku utama di balik tragedi ini? Dan mengapa seorang pejuang keadilan kerap menjadi korban? Kita akan membahasnya secara tuntas di edisi biografi kali ini, yaitu Munir sang pejuang HAM. Assalamualaikum, halo, thank you banget udah klik video ini dan welcome to The Fawaz Bercerita, sebuah channel yang akan menceritakan kisah-kisah atau tokoh-tokoh sejarah untuk menemani aktivitasmu. Kalau kamu suka dengan isi dan pembawaan storytellingku, maka jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. So, ayo kita mulai. Munir lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bapaknya bernama Said Tholib dan ibunya bernama Jamilah. Mereka berprofesi sebagai pedagang muslim keturunan Yaman. Sedari kecil, Munir sudah diajarkan untuk menjadi anak yang menghargai orang lain. Dan biasanya pelajaran ini lebih banyak ia dapatkan dari sang ibu, karena emang ayahnya sudah meninggal sejak ia berumur 12 tahun. Ibu Munir meskipun gak sekolah, dia punya pandangan khusus mengenai isu-isu sosial di Indonesia. Misalnya soal rasisme etnis Cina di Jawa. Ibunya pasti bilang, "Munir, ibu gak suka kalau manusia itu dibeda-bedain. Ntar kamu kalau udah besar jangan pernah beda-bedain orang ya." Tampaknya ajaran dari sang ibu ini membekas dan banyak mempengaruhi pemikiran Munir, sehingga nanti setelah Munir tumbuh besar menjadi seorang aktivis HAM, ia tidak pernah memandang suku ataupun agama dalam advokasinya. Sejak duduk di bangku SD, Munir sudah dikenal sebagai murid yang gak bisa diam. Sekecil apapun permasalahan, kalau menurutnya ini nggak bener ya nggak bener, dia pasti ungkapkan. Begitupun ketika ia duduk di bangku SMP. Pernah suatu hari ia temukan mayat wanita. Ini mayat ya, kalau kita yang nemu mungkin jiper, tapi Munir tidak. Ia langsung datang ke kantor polisi dan melaporkan apa yang ia temukan. Pokoknya benih-benih keberanian, simpati, kepedulian itu sudah terlihat jelas dari Munir masih kecil. Hingga nanti ia melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Disinilah ia mulai aktif mengikuti gerakan mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu keadilan. Setelah lulus dan sah menyandang gelar sarjana hukum, Munir bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di Surabaya. Kemudian karena pencapaian yang luar biasa, ia diangkat jadi Direktur Eksekutif Kontras atau singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sebagai Direktur Kontras, ia memainkan peran penting dalam menyuarakan kasus-kasus pelanggaran di Indonesia, termasuk peristiwa pembunuhan, kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara. Kalau kalian mau tahu kasus terheboh yang pernah ia tangani, ini nih diantaranya aku sebutkan kasus Marsina. Ini seorang wanita yang diculik dan disiksa hanya karena perannya dalam menyuarakan hak-hak pekerja di PT CPS Sidoarjo. Mungkin lain kali atau setelah ini nanti kita akan bahas kasusnya. Selain kasus Marsina, masih banyak kasus lainnya yang Munir sendiri ikut andil menyelesaikannya, seperti tragedi Semanggi 1 dan 2, pelanggaran HAM Timur Timur, sampai kasus penghilangan aktivis pro demokrasi seperti Wiji Tukul. Jadi meski umurnya tergolong masih muda, andilnya di bidang hukum ini besar sekali. Karena itu banyak banget penghargaan yang dia dapetin, baik yang nasional ataupun internasional, seperti perdamaian dari Yayasan Konrad Adenauer, penghargaan International Right Livelihood Award, dan penghargaan hak asasi manusia Human Rights Watch, dan masih banyak lagi. Tapi begitulah kehidupan. Di mana ada orang baik menegakkan keadilan, maka di situ pula ada orang jahat yang merasa terganggu. Kebaikan seorang Munir dianggap menghalang-halangi pihak tertentu. Maka akibatnya pada tanggal 7 Desember 2004 ketika ia sedang dalam perjalanan ke Belanda untuk menyelesaikan studinya, ia menjadi korban pembunuhan yang meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia. Bagaimana kronologis lengkapnya kita akan bahas secara rinci di chapter kedua.
Pada tanggal 2 September 2002 atau tepatnya 5 hari sebelum keberangkatan Munir ke Belanda, dia pergi untuk menghadiri acara perpisahan dengan keluarga korban pelanggaran HAM di kantor Kontras Jakarta. Dan di hari yang sama HP Pak Munir berdering berulang kali. Tapi karena HP-nya tertinggal di rumah, maka Suciwati sebagai istrilah yang mengangkat. Dan terjadilah pembicaraan singkat dengan si penelepon. Si penelepon bertanya, "Pak Munir ada?" "Lagi keluar, Pak." "Ini siapa ya?" "Saya temannya, Bu. Saya ini Polikarpus Budihari Priyanto." Kalau kalian belum tahu, Polikarpus itu gampangnya adalah panggilan untuk seorang pilot yang udah senior. "Oh, ada keperluan apa, Pak?" "Mau nanya nih, Bu. Pak Munir berangkat ke Belanda kapan ya?" "Tanggal 6 Desember, Pak." "Memangnya kenapa?" "Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau cek jadwal Pak Munir aja. Mana tahu jadwalnya sama jadi kita bisa berangkat bareng." "Oh, begitu ya, Pak." Dan telepon pun ditutup. Setelah menutup telepon, Suciwati punya firasat yang buruk, dan setelah Pak Munir pulang ke rumah, dia pun bertanya mengenai si Polikarpus tadi. "Beneran itu Polikarpus temanmu, Pak?" "Iya, Bu. Kenalan Januari lalu itu. Cuma orangnya agak aneh, Bu." "Aneh kenapa, Pak?" "Ya baru kenal tapi berani nitipin surat waktu aku ke Swiss kemarin." Jadi aneh menurut Pak Munir di sini, ngapain nitipin suratnya itu ke saya? Bukankah si Polikarpus ini udah senior? Titipin aja ke pilot yang lain, kenapa emangnya? 3 hari sebelum keberangkatan ke Belanda, Pak Munir juga sempat mengadakan perpisahan dengan teman-teman sejawatnya di kantor Imparsial Jakarta. Dan tak ada yang menyangka, maksudnya teman-temannya di sini, kalau hari itu mungkin saja jadi hari terakhir Pak Munir bersama dengan teman-temannya. Singkat cerita, tibalah hari di mana Pak Munir akan berangkat ke Belanda. Keluarga dan teman dekatnya sangat-sangat antusias mengantarkannya ke bandara. Di sini kalau kau lihat kondisi fisik Pak Munir itu keadaannya bener-bener fit, sehat dan bugar. Ia juga masih menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan sang istri sebelum akhirnya masuk ke ruang tunggu. Rute keberangkatan Pak Munir itu dari Jakarta transit ke Singapura, dari Singapura baru tembak ke Belanda. Dan ya, si Polikarpus tadi juga mengambil pesawat yang sama. Pada saat itu Pak Munir duduk di kelas ekonomi, sedang Polikarpus duduk di kelas bisnis. Namun tak berapa lama kru pesawat memindahkan Pak Munir ke kelas bisnis karena tiketnya ditukarkan Polikarpus. Jadi ceritanya mereka ini tukaran kursi. Kursinya Polikarpus itu diduduki Pak Munir, kursi Pak Munir itu kosong karena Polikarpus ini pindah ke kursi yang lebih premium lagi. Dan jaraknya itu nggak begitu jauh dari posisi Pak Munir sekarang. 15 menit setelah pesawat lepas landas, hot refreshment pun diedarkan. Pak Munir disuguhkan beberapa pilihan dan ia membeli jus jeruk sebagai minuman dan mie goreng sebagai makanannya. 1 jam perjalanan, tibalah mereka di Changi, Singapura. Dan untuk mengisi waktu kosong saat sedang transit, Polikarpus mengajak Pak Munir dan satu temannya untuk mampir ke Cafe Bean. Ya, di cafe ini mereka berbincang-bincang lah. Mereka santai sambil nungguin jam transit selesai. Di situ Pak Munir juga diberikan 1 cangkir kopi sama si Polikarpus ini, dan Pak Munir di sini ngabisin kopi itu tanpa ngerasa curiga sedikit pun. Tak lama ketiganya bubar karena jadwal keberangkatan Changi Amsterdam telah tiba. Di sini Pak Munir sempat ngerasa aneh karena tiba-tiba Polikarpus nggak melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam. Tapi Pak Munir ya positif-positif aja, mungkin ada hal lain yang lebih urgent pikirnya. Ia pun melanjutkan langkahnya ke ruang tunggu, dan disinilah Pak Munir mulai merasakan mual dan pusing. Di sini Pak Munir sempat ngirimin pesan ke Suciwati kalau tiba-tiba aja kepala dan perutnya itu mules. Namun ia meyakinkan ke istri lewat SMS kalau pusingnya ini mungkin cuma efek masuk angin aja. Ia pun tetap memutuskan untuk berangkat ke Amsterdam waktu itu juga. Dan saat sudah duduk di dalam pesawat, pusing dan mual pun semakin menjadi-jadi. Ia lalu meminta salah satu kru untuk memberikan obat masuk angin. Tapi obat yang diberikan sama sekali nggak memberikan efek apa-apa. Yang ada malah mualnya semakin terasa. Ditambah lagi waktu itu Pak Munir diare. Ya udah bolak-balik masuk toilet. Kini badannya semakin lemes, wajahnya semakin pucat. Kru pesawat yang lihat Pak Munir udah pucat pasti lalu ngebangunin salah satu penumpang yang juga berada di kelas bisnis bernama Pak Tarmizi, yang kebetulan profesinya adalah seorang dokter spesialis jantung. Dokter ini pun melakukan pengecekan. Ketika ditanya, Pak Munir hanya diam sambil memegang perutnya kesakitan. Karena alatnya juga terbatas, Dokter Tarmizi cuma bisa mendiagnosa kalau Pak Munir ini mungkin saja sedang ngalamin asam lambung atau muntaber yang parah. Dokter pun memberikan suntikan anti mual, tapi lagi-lagi sedikit pun tidak berpengaruh. Akhirnya dokter menaikkan dosisnya, barulah Pak Munir bisa sedikit merasa tenang. Kru pesawat lalu memindahkan kursi Pak Munir lebih dekat dengan Pak Tarmizi supaya pemeriksaan secara berkala lebih mudah dilakukan. Kemudian beberapa jam setelah itu Pak Munir bangun dan pergi lagi ke toilet. Tapi kali ini Pak Munir ke toiletnya agak lama. Saking lamanya awak kabin curiga Pak Munir ini jangan-jangan kenapa-napa di dalam toilet. Akhirnya pas dicek, beneran Pak Munir udah
sudah lemes dan gak bisa gerak sama sekali. Dokter Tarmizi melakukan pengecekan kembali dan Pak Munir kesakitan ketika perutnya diketuk. Dokter Tarmizi pun memberikan obat penenang supaya Pak Munir bisa istirahat kembali. Beberapa waktu kemudian awak kabin yang menjaga Pak Munir izin pamit untuk melaksanakan sholat, dan anyway di sini sudah pukul 3 pagi. Di sini Pak Munir cuma mengacungkan jempol aja kayak gini nih sebagai pertanda silahkan kalau mau sholat ya sholat aja gitu. Kenapa Pak Munir ngelakuin itu? Karena emang Pak Munir di situ udah nggak bisa lagi ngomong. Jadi emang kondisinya udah separah itu sampai nggak bisa ngomong. Dan kalian tahu ini adalah bahasa isyarat terakhir Pak Munir karena setelah itu ruhnya sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 7 sekitar pukul 5 pagi Pak Munir dinyatakan meninggal dunia di ketinggian lebih 40.000 kaki dalam keadaan mulutnya keluar air liur dan telapak tangannya membiru. Setelah pesawat mendarat di bandara, kepolisian setempat pun langsung membawa jenazah Pak Munir ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi Pak Munir dinyatakan meninggal karena racun arsenik. Buat yang penasaran arsenik itu apa? Arsenik itu adalah racun dari segala racun yang zatnya itu nggak kecium, warnanya nggak kelihatan, rasanya juga nggak bisa dirasain. Biasanya kalau udah dimasukkan ke dalam sebuah makanan, orang-orang awam kayak kita nih pasti nggak tahu kalau dalam itu udah ada racun dan dia akan bereaksi sekitar 3 jaman. Jadi kalau kalian orang baik yang berprofesi di bidang hukum kemudian selalu menegakkan keadilan, nggak mau kompromi sama mafia-mafia, saranku jangan pernah terima makanan dari siapapun, apalagi dari orang-orang yang baru kalian kenal. Tapi kalau nggak diterima nggak enak bro. Kalau ngerasa nggak enak terima aja, tapi pas sampai di rumah kasih makan ayam, bukan suuzon, cuma berjaga-jaga. Oke, we back to the story. Kasus Munir ini adalah kasus paling sensitif dan gak banyak YouTuber berani membicarakannya. Terus kenapa aku berani? Karena aku di sini nggak berspekulasi. Aku cuma menyampaikan ulang fakta yang udah terlanjur kesebar ke publik dan itu aku kutip dari berita nasional. Tapi tetap aja kalau kalian lihat rentetan peristiwanya nanti kalian juga akan pasti terkejut sekali. Jadi siapa pelakunya? Siapa yang tega meracuni Munir Said Tholib? Kalau kau benar-benar ngedengerin dengan seksama ceritaku tadi, setidaknya kau akan menaruh rasa curiga ke beberapa orang yang orang-orang ini melakukan kontak fisik secara langsung dengan Mbak Munir. Di antaranya yang paling jelas Polikarpus, kemudian ada pramugari yang nganterin mie, kemudian bartender yang buat hot coklat di bandara tadi, kemudian ada juga Dr. Tarmizi yang sempat memberikannya obat. Jadi siapa pelakunya? Daripada kita menebak-nebak siapa pelakunya, berikut hasil investigasi penyidikan polisi terkait kasus Munir Said Tholib yang akan aku jelaskan di chapter ketiga. Pada tanggal 23 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta atau TPF kasus meninggalnya mendiang Munir. Setelah TPF ini dibentuk, mereka pun melakukan investigasi, tapi hasilnya dilaporkan secara tertutup. Maka pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus Budiari Prianto ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 kru Garuda lainnya. Polikarpus sebagai tersangka utama didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2005 ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi yang menyatakan kalau Polikarpus ini nggak bersalah. Keputusan itu ditinjau ulang karena bukti-bukti Polikarpus meracuni Munir dianggap tidak kuat. Meskipun begitu, tetap saja Polikarpus ini dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun karena memalsukan surat dokumen perjalanannya. Awalnya 14 tahun jadi 2 tahun. Ini berkurangnya banyak bro. Tapi begitulah sifatnya hukum. Meskipun kita bisa mainkan intuitif kita, bisa menduga kuat kalau Polikarpus ini pelakunya, tetap saja kalau nggak ada bukti yang konkret yang nggak bisa nyalahin Polikarpus juga. Padahal kalau kita cek kembali rentetan peristiwanya, dugaan kita ini pasti langsung mengarah ke Polikarpus. Kenapa? Simple sih jawabnya. Ngapain dia malsuin dokumen penugasannya coba? Ya biar bisa satu pesawat dengan Munir. Mau ngapain dia satu pesawat dengan Munir? Inilah yang agak susah dibuktikan. Jadi sebenarnya pada tanggal 6-9 September, Polikarpus ini mendapatkan surat tugas sebagai pilot untuk penerbangan Jakarta-Peking. Tapi surat penugasan itu dia palsukan jadi aviation security biar satu pesawat sama Pak Munir. Pada tanggal 25 Desember 2006, Polikarpus dinyatakan bebas dari LP Cipinang setelah mendapatkan remisi karena berkelakuan baik. Kemudian pada tanggal 10 April 2007, babak baru di kasus Munir pun terus bergulir karena mantan dirut utama Garuda Indra Setiawan
diancam 15 tahun penjara karena mengeluarkan surat izin penerbangan untuk Polikarpus. Apa kaitannya? Ya karena surat izin itulah si Poli ini punya kesempatan untuk melaksanakan niat jahatnya ke mendiang Munir. Sampai di sini aku agak bingung serius. Karena 6 bulan sebelumnya Poli kan dinyatakan bebas. Tapi kenapa mantan dirut Garuda ini malah mau dihukum? Padahal setahun sebelumnya Polikarpus resmi dinyatakan nggak bersalah. Aku bingung di sini tanggal kejadiannya, bukan peristiwanya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ke tanggal 25 Januari 2008. Di sini Kejaksaan Agung meminta peninjauan kembali ke MA dan PK itu dikabulkan. Cara mengejutkan, Polikarpus kembali dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jadi kasus ini benar-benar runyam, bolak-balik di PK dan akhirnya ini sesuai dengan keinginan banyak orang waktu itu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena pada tanggal 19 Juni 2008, Mokdi PR Deputi 5 BIN Penggalengan diduga kuat juga terlibat dalam pembunuhan Munir. Dan ini nih plot twistnya, si Poli ini diduga kuat bekerja untuk BIN sebagai informan. Wah, ini aparat segala BIN sudah keseret, makin runyam masalahnya. Namun pada tanggal 31 Desember 2008 pengadilan membebaskan Mokdi PR dari segala dakwaan karena memang nggak terbukti dalam kasus Munir ini. Kita kembali ke Polikarpus yang tadi udah dijatuhin 20 tahun hukuman penjara. Namun pada tanggal 28 November 2014 Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan Menkumham sejak 13 November 2014. Kemudian 4 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Polikarpus dinyatakan bebas secara murni. Kalau dihitung-hitung masa tahanannya ini banyak banget kurangnya, 10 tahun. Itu artinya baru menjalani setengah dari masa hukumannya dan itu langsung bebas. Maka di sini istri dan keluarga Pak Munir nggak terima. Akhirnya keluarga Pak Munir berusaha speak up dan masalah ini sampai ke telinga Pak Jokowi. Maka tepat pada tanggal 13 Oktober 2016, Presiden meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengusut kasus Munir lagi dan mencari dokumen tim pencari fakta di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi seperti yang udah aku singgung sebelumnya, pertama kali Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka itu kan setelah tim pencari fakta melakukan investigasi. Tapi fakta yang dikumpulin sama TPF zaman Pak SBY itu nggak pernah diungkap ke publik. Jadi publik nggak tahu isinya apa. Disinilah Pak Jokowi minta Kejaksaan Agung untuk mencari dokumen itu kembali. Namun setelah dokumennya ditemukan pada Februari 2017, PT UN membatalkan hasil dari TPF Munir itu. Entah karena dianggap udah nggak sesuai isinya, banyak perubahan atau nggak asli, kita nggak ada yang tahu. Karena emang nggak pernah dipublish ke publik. Kemudian September 2017, Ibu Suciwati menagih kembali janji Pak Jokowi perihal penuntasan kasus kematian suaminya. Setahun setelahnya, aktivis dari Amnesty International juga meminta Polri untuk menyelidiki hasil dari fakta-fakta persidangan kasus Munir yang belum jelas. Begitupun di tahun 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Pak Jokowi ini untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus Munir zaman SBY. Namun hasilnya belum juga terlihat. Pada bulan September 2020, Kontras atau singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menetapkan kasus Munir ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Hingga hari ini, kasus dan fakta persidangan yang dianggap tidak wajar belum juga menemui titik terangnya. Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus HAM paling kontroversial, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Karena kasusnya banyak sekali mengandung teka-teki puzzle yang tersembunyi. Karena itu banyak publik menerka-nerka dan berkonspirasi. Berikut aku rangkum beberapa teori paling populer mengenai kematian Munir ini di chapter keempat. Teori-teori ini sangat-sangat sensitif dan sekali lagi gue mau tegaskan kepada kalian kalau ini hanyalah teori konspirasi yang kebenarannya perlu dipertanyakan. Teori pertama, kasus Munir ini tidak bisa dipecahkan karena diduga banyak pejabat negara yang terlibat. Jadi teori ini bisa muncul karena dokumen hasil investigasi dari tim TPF yang dibentuk sama Pak SBY tahun 2005 itu nggak pernah diungkap ke publik. Apalagi puncaknya nanti pas dokumen itu dinyatakan hilang. Masa iya bisa hilang? Apa segampang itu hilangnya? Ini kertas penting loh, bukan kertas bekas yang dijadikan bungkus belacan. Dan nggak cuma itu, teori ini juga bisa muncul sebab sebelumnya sempat beredar sebuah kabar kalau salah satu anggota Badan Intelijen Negara ikut terseret, yaitu Pak Mokdi PR. Ia didakwa karena sempat melakukan kontak telepon dengan Polikarpus. Namun setelah menjalani sidang, ia dibebaskan dari dakwaan. Karena itu publik berspekulasi, apakah penghilangan nyawa dan sulitnya menemukan keadilan untuk Munir ini erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan para pejabat? Wah,
tidak ada yang tahu. Teori kedua, 19 tahun kasus ini berlarut-larut tidak bisa terpecahkan sebab banyak pihak yang gerah karena kejujuran seorang Munir. Ini hampir-hampir mirip lah sama teori yang pertama tadi. Cuma bedanya pihak kalian itu lebih spesifik lagi, kayak bos-bos korporat, mafia-mafia tambang, atau siapapun itu yang nggak suka urusannya dicampurin Munir. Dulu beberapa perusahaan itu suka-sukanya buat peraturan. Jadi beberapa buruhnya yang nggak terima ini melawan, terus ngadu ke Munir. Kalau kasusnya sampai ke Munir, Munir ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menentangkan atau menghadirkan keadilan. Permasalahan itu tentunya selesai. Contoh kasusnya Mirna tuh, itu kasusnya sangat-sangat mengiris hati. Minggu depan ini insya Allah kita akan terangkan. Teori ketiga, ini nih teori yang terlalu sensitif sih, karena melibatkan tim Kopassus yang aku nggak bisa sebutkan namanya siapa, dan aku juga nggak bisa jelaskan secara panjang lebar di sini. Silahkan kalian cek dan baca artikelnya, banyak kok sebenarnya tersedia di internet. Intinya guys, permasalahan kejanggalan hukum di kasus ini tuh belum juga terungkap. Padahal setiap tahun di bulan September mahasiswa pasti turun ke jalan untuk menyuarakan justice for Munir. Tapi hingga hari ini belum juga menemukan titik terangnya. Setahun yang lalu hacker Bjorka sempat viral kan, dia mengangkat isu ini juga, tapi tetap aja nggak bisa menemukan titik terang siapa sih pelaku utama dan motifnya. Kalau kau seorang pemikir dan punya teori lain untuk mengungkap kasus ini, silahkan bantu aja komen di sini nih, dan semoga kita berdoa almarhum Pak Munir ini tenang di sana ya, dan semoga juga kasusnya cepat terkuak, karena jujur aku pun penasaran ini. Apakah kalian penasaran? Lagi-lagi doa terbaik untuk Pak Munir dan doa terbaik untuk keluarga yang dia tinggalkan. Kalau ada kesalahan kata dan data, tolong banget kau bisa luruskan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kau punya request untuk diceritakan biografi tokoh kesukaanmu, silahkan kau langsung komen aja di kolom komentar. Aku Fawazil Mausa kapan pamit undur diri. Assalamualaikum. Halo.